Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan untuk semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam juga senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama sedikit mengkaji perkara yang bisa dikatakan adalah perkara terpenting di dalam agama Islam, suatu perkara yang bisa kita perumpamakan dengan ujung tombak, yang mana kedudukannya di dalam Islam teramat vital. Bahkan agama Islam ini bisa runtuh dan hilang tak berbekas seandainya tidak ditegakkan perkara ini, yakni perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Ini adalah perkara yang utama di dalam Islam. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Annal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar huwa min aujaba minal a'mal wa afdaliha wa ahsaniha." Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah amalan yang paling wajib, amalan yang paling afdal, dan amalan yang paling ahsan. Karena tadi kedudukan yang kita ketahui bersama bahwasanya agama ini tegak dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sampainya perkara ma'ruf untuk kita kerjakan dan sampainya kepada perkara mungkar untuk kita tinggalkan tidak akan terwujud, tidak akan tegak kalau tidak direalisasikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, melihat pentingnya perkara ini dan vitalnya perkara ini di dalam agama, tentu Allah Subhanahu wa taala meletakkan dasar-dasar dan pijakan-pijakan di dalam beramal. Sebagaimana menjadi kaidah umum bahwasanya perkara itu tegak dengan dua hal. As-sidqun niyah, benarnya niat, dan al-ilmu bih, ilmu tentang amalan tersebut. Maka tidak terkecuali adalah perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Karena perkara ini perkara besar, tentu ada panduan-panduan, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui bersama. Maka dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, semoga pada malam yang semoga Allah berkahi ini
kita akan sedikit mengkaji dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita sampaikan, kita dengarkan bersama ya, mendapatkan hidayatul taufik ya, setelah hidayatul irsyad. Mungkin apa yang kita sampaikan ini hidayatul irsyad, tetapi mengamalkannya adalah hidayatul taufik. Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa setidaknya untuk diri kita sendiri dan paling tidak kita memahami esensi perkara ini dan kita tidak gampang-gampang di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Karena perkara ini adalah perkara yang penting di dalam agama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dalam pembahasan kali ini kami ambil materi ini dari kitab Usus Manhajis Salaf fi Da'wah ila Allah. Ya, usus yakni dasar-dasar, asas-asas manhaj salaf di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit referensi dari kitab Muqawimatu Ad-Da'iyatun Najih fi Dha'il Kitab wa Sunnah yang dikaji oleh Ustaz Abdul Rauf hafizallahu taala. Taib, kita mulai dari apakah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu sepenting yang tadi kita sampaikan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'alakum tadhakkarun." Kemudian Allah juga berfirman dalam mensifati nabinya dan para pengikutnya, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Jadi ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi, dan ini juga adalah jalannya para nabi, yaitu ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Dan juga dijadikan parameter dan juga ukuran kebaikan suatu umat itu terletak kepada perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan masih banyak lagi ayat-ayat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang pada intinya adalah ini perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini perkara yang asas. Jadi perkara ini sangat penting, memiliki manzilah, kedudukan yang sangat agung, wasilatun azimatun. Karena saking besarnya kewajiban ini atau perintah ini, maka para ulama mengatakan setiap yang bermata, ain, wajibul ain, wajib untuk setiap yang punya mata. Jadi ada yang mengatakan fardu ain al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Oleh karena itu setiap kita harus tahu kaidahnya, harus tahu ilmunya. Karena kita punya kewajiban ini, masing-masing kita punya kewajiban. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkumul munkar falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi." Barang siapa di antara kalian, siapapun, ra'a minkumul munkar, melihat kemungkaran, berarti siapapun, saat terjadi kemungkaran, saat diperlukan menyampaikan yang ma'ruf, maka kita punya kewajiban. Meskipun memang di sana ada khilaf, ya ada yang mengatakan fardu kifayah. Maka jalan tengahnya adalah bihasabi qudratihi. Masing-masing kita punya kewajiban, tetapi sesuai dengan kemampuannya. Ya. Karena kalau
dibebankan rata, maka apa yang terjadi? Orang yang tidak berilmu kemudian melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, bukan maslahat yang diperoleh, justru mafsadat. Oleh karena itu nanti kita pelajari dhawabit-dhawabitnya dan juga syarat-syarat dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ada satu perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ini dijadikan pedoman oleh ulama-ulama setelahnya. Sebelum kita melakukan al-amru bil ma'ruf, maka setidaknya ada 3 perkara yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Beliau mengatakan, "Fala budda min hadhihi salas." Maka barang siapa yang ingin melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka harus terwujud 3 perkara ini. Yang pertama al-ilmu, harus berilmu. Kemudian yang kedua ar-rifq, harus berlaku lemah lembut. Dan yang ketiga adalah sabr. Dan beliau mengatakan al-ilmu qabla al-amru bin nahyi, berilmu sebelum memerintah dan melarang. Warifqu ma'hu, dan berlaku arif lemah lembut ketika melakukan al-amru bin ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Was-sabru ba'da, dan sabar setelah melakukannya. Meskipun dalam hal ini para ulama juga ada yang mengatakan sabar ini meliputi ya ketika menyampaikannya, ketika mempelajarinya, ketika mengamalkannya, dan ketika selesai dari amalnya tersebut. Kita ingin berlaku amal ma'ruf nahi munkar, harus sabar belajar tuntunannya dulu. Kalau tidak sabar akhirnya semuanya teori, pokoknya ini mungkar babat, ini ma'ruf perintahkan. Dia tidak tahu tartib urutan-urutan. Dia tidak paham perkara mana yang harus didahulukan. Dia tidak paham kondisi mad'u. Akhirnya dia berbuat sembarangan. Dia gegabah di dalam berdakwah. Ya. Oleh karena itu harus tahu ilmunya. Sabar di dalam menuntut ilmu. Jadi perkara ini perkara yang mulia, perkara yang tinggi. Oleh karena itu syariat menetapkan panduan-panduannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Perhatikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Kenapa? Jalan Allah itu berat, jamaah. Sangat berat. Jalan yang diselisih oleh nafsu, yang nafsu pasti melawannya. Jalan yang kita ajak manusia kepadanya itu jalan yang bercokol setan-setan, iblis-iblis, dan nafsu yang senantiasa menghalanginya. Rasulullah mengatakan, "Huffatil jannatu bil makari." Surga itu dikelilingi perkara yang dibenci oleh nafsu, yang berat. Jadi kalau kita mengajak kepada perkara yang baik, melarang dari perkara yang berat, perkara yang terlarang, dosa, yang mana itu adalah inti dari agama, maka kita butuh ilmunya. Karena yang kita ajak ini manusia yang punya nafsu, manusia yang dikelilingi oleh syaitan. Oleh karena itu kita butuh ilmu. Dan di sini apa sih ilmu apa? Ilmu apa yang kita pelajari ketika hendak berdakwah? Ya. Yang pertama, ya, ilmu di sini ada setidaknya 3 hal. Yang pertama, ayyakuna ala basiratin fima ya'muru bih wa yanha an. Dia berilmu, dia mengetahui ma'rifah, basirah. Dia faham terhadap perkara yang hendak dia perintahkan tersebut dan kepada perkara yang hendak dia larang. Jadi harus paham perkara ini, perkara yang dia mau perintahkan, perkara yang dia mau
larang manusia darinya, itu harus paham. Dari sisi apanya? Setidaknya dari sisi dua. Saya mengatakan annahu min wajhain, setidaknya dari dua sisi. Ya, jadi kalau kita mau memerintahkan kebaikan atau melarang dari keburukan, perhatikan objeknya tadi itu, atau subjek perkara yang hendak kita perintah atau kita larang. Yang pertama, at-tayakkunu fihi fil amri. Kita yakin perkara tersebut memang perkara yang ma'ruf untuk diperintahkan, dan kita yakin perkara tersebut mungkar untuk dilarang. Contohnya, yakin kalau perkara itu memang ma'ruf, ya harus kita perintahkan. Dan yakin perkara yang mungkar, perkara itu memang mungkar, kemudian kita larang. Contohnya, kita memerintahkan saudara kita untuk berlaku atau mengamalkan suatu amalan. Ya. Kita dapat informasi bahwasanya setiap pertengahan Sa'ban, ya, atau dikenal dengan nifus Sa'ban, itu diperintahkan untuk salat qiyamul lail. Pahalanya demikian dan demikian. Ya. Ma'ruf enggak itu? Antum bisa bilang enggak karena tahu ya. Kalau yang bagi yang enggak tahu, pasti akan dia sebar itu. Ya. Dia sebar gitu saja. Oleh karena itu harus paham betul ini benar-benar ma'ruf yang harus kita siarkan. Jadi harus yakin dulu ini perkara yang ma'ruf. Jangan perkara yang masih diperselisihkan kemudian kita sampaikan, dan orang tidak mengerjakannya kemudian kita selisih. Jangan. Jadi harus yakin dulu perkara itu memang benar-benar perkara yang ma'ruf. Ini dari sisi subjeknya tadi yang pertama. Pun demikian dengan perkara yang mungkar. Kalau kita mau melarang perbuatan yang melungkar, ya, perhatikan dulu perkara tersebut. Benar mungkar enggak itu? Kalau kita mau larang, jangan-jangan bukan perkara yang mungkar, kemudian kita larang manusia darinya. Contohnya, apa? Perkara yang bukan perkara mungkar, kemudian kita larang manusia darinya, seperti kita mengingkari kemungkaran yang pasti. Perkara yang masih diperselisihkan, kemudian kita ingkari dengan cara pengingkaran yang seperti kita mengingkari zina, kita mengingkari khamr dan sebagainya. Perkara-perkara yang masih diperselisihkan, kemudian kita ingkari dengan pengingkaran yang syadid, yang berlebihan. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan salah satu contohnya adalah ketika ada seseorang yang menukar 10 real dengan 11 real. Ya, dalam syarah Arba'in Nawawi di situ beliau menyebutkan, jangan kita mengingkari seperti mengingkari sesuatu yang qat'i, seperti zina dan sebagainya. Bahkan beliau mengatakan pelan-pelan. Yang ada adalah diskusi, bukan langsung diingkari sebagaimana pengingkaran orang yang melakukan perbuatan mungkar asli. Karena ternyata di sana ada perselisihan. Ada para ulama yang menganggap uang itu bukan bagian dari emas. Yang dilarang tuh emas, nasnya tuh emas. Emas, al-fiddah, al-zahab, atau perak. Uang tidak masuk di situ. Ulama yang mengkategorikan uang itu adalah asnafur riba, itu pakai kias. Karena saat itu dirham, dinar itu dipakai untuk alat tukar, dan fungsinya uang itu untuk itu. Jadi itu pakai kias. Sedangkan ada yang mengatakan enggak berlaku kias di sini. Sehingga ulama yang mengatakan boleh itu karena memang berpendapat, dan itu ada sisi benarnya dalam pandangan fikih. Kita harus menghormati, jangan diingkari seperti sesuatu yang ijma' qat'i seperti zina. Antum riba, antum finnar, tidak boleh. Ini contoh. Seperti orang
Akhwat tidak pakai cadar, antum dosa ya akhwati. Kenapa? Antum pakai cadar, wajib cadar itu. Tidak boleh kita mengingkari ya, sesuatu yang belum pasti kemungkarannya. Jadi harus punya ilmu dalam perkara yang hendak kita perintah dan perkara yang hendak kita larang. Derajatnya bagaimana? Nah, kemudian yang kedua, at-tayaqqunu fi haqqil fa'il. Nah, kalau sudah dipastikan perkara itu ma'ruf, perkara itu mungkar, lihat apakah memang itu berlaku pada orang tersebut. Contohnya gini, antum memerintahkan seseorang pada perkara yang ma'ruf. Contoh dakwah. Dakwah itu ma'ruf enggak? Ma'ruf ya. Sepakat ya? Dakwah ma'ruf enggak? Kok enggak yakin? Ma'ruf. Ya. Pertama, sudah kita yakini ini perkara yang ma'ruf. Kemudian kita lihat pada person yang hendak kita perintah. Dia punya hak enggak dalam perkara tersebut? Kita perintahkan anak SMA contohnya ya, yang tidak pernah belajar agama, hanya karena pandai berorasi, kemudian kita suruh untuk berdakwah. Maka ini tidak tepat, tidak benar. Perkaranya sudah benar, dakwah itu kebaikan. Tapi lihat pada sisi orang yang hendak kita perintah, dia berhak enggak dengan perkara tersebut? Menikah itu baik apa enggak? Perintah ya, sepakat perintah agama. Jangan antum suruh anak-anak yang belum tahu, ya untuk nikah, kamu nikah nak gitu. Ini contoh saja ya. Atau orang yang masih kesulitan ya, untuk menghidupi dirinya sendiri aja kalang kabut ya. Kemudian kita paksa nikah. Harus diperhatikan segala sisinya. Nah, itu yang kedua. Dan contoh adalah perkara yang mungkar ya. Saya memberikan contoh mengingkari kemungkaran. Perkara mungkarnya sudah jelas. Contohnya beliau memberikan contoh adalah makan ketika siang hari di bulan Ramadan. Itu perkara mungkar. Sepakat itu perkara mungkar. Tapi dia berhak tidak dilarang. Contohnya kita lewat di suatu jalan, kemudian lihat orang, ini orang jenggotan, cingkrang, istilah pakai cadar, makan di warung. Berhenti antum langsung. Ya aku lu diceramai bla 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 gitu. Kamu dia musafir, terus mau apa antum? Jadi tidak bisa. Memang perkaranya mungkar. Makan di siang hari, ya, ketika bulan puasa. Dan itu muslim dari ciri-cirinya. Atau kita kenal orang tersebut. Kok makan? Ya, kita perhatikan dia punya uzur untuk hal itu. Jadi nggak berhak untuk dilarang. Jadi harus diperhatikan dari sisi ini. Al ilmu, ya, mengetahui kondisi orang yang hendak kita perintah atau kita larang, dan mengetahui zatul amri wa nahi, itu perkara yang kita hendak memerintahkan dan kita larang. Tadi harus jelas dulu perkaranya. Jangan yang masih diperselisihkan, sesuatu yang baru sepihak kita dengar kemudian kita langsung karena semangat. Nah, kemudian berikutnya masih tentang ilmu, mengilmui perkara yang kita perintah, yaitu fala budda minal ilmi bil ma'rifati fala budda minal ilmi bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar wa tamyizi bainahuma. Maka kita harus mengetahui perkara yang hendak kita perintah dan kita larang itu, dan membedakan keduanya. Hari harus paham ini tertibnya bagaimana, yaitu tartibu fil am wan nahyi. Maka kita harus menempuh al aham fal aham,
yang paling penting, kemudian yang lebih penting, dan ke bawah. Jadi yang paling penting dulu yang harus disampaikan. Jadi al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ada kaidahnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Kita renungi ayat ini. Walaqad dan sungguh ba'asna kami telah mengutus fi kulli ummatin pada setiap umat rasulan seorang utusan. Ani abudullah sembahlah Allah wajtanibut taghut dan tinggalkanlah taghut. Ini perintah dan larangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara yang paling penting dulu. Ani ibudullah, yaitu tauhidkan Allah. Wajtanibut taghut, ya, jauhi kesyirikan. Ini ayat juga menjadi dalil penguat bahwasanya hendaknya ketika kita mau melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, tahu prioritas di dalam menyampaikan yang baik dan melarang dari yang munkar. Ini sering kita jumpai, ya, dari teman-teman yang mengeluhkan kondisi keluarganya, kondisi lingkungannya, kemudian harus dari mana kita mulai merubah mereka. Ibu saya atau bapak saya itu, waduh Ustaz, semuanya dijalani, ya, kemungkaran, ya ribanya, ya prai zina sajalah insyaallah, ya, naudzubillah, siriknya, ribanya, enggak pakai jilbab, enggak nutup aurat, Ustaz, mungkarannya banyak sekali, pemahamannya dan sebagainya. Dari mana kita mulai? Nah, seperti ini perlu untuk kita ketahui mana yang kita prioritaskan. Jangan belum punya ruh, belum punya iman yang baik, pemahaman yang benar, kemudian kita larang dari riba, kita larang dari gosip dan sebagainya. Ya, itu kemungkaran semuanya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada kaum yang semua kemungkaran mereka jalankan. 10 tahun tidak ada larangan, tidak ada perintah kecuali iman kepada Allah. Ini asasnya. Jadi kalau kita lihat orang tua kita sudah muslim, alhamdulillah, tapi belum paham masalah uluhiyah, belum paham masalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Ya fahamkan dulu dari sisi ini. Jangan diperintahkan pada perkara yang lain. Dia tuh belum percaya dengan Allah, tanda kutip, ya. Dia mempercayai tapi mengkufuri. Jadi prioritas itu harus kita ketahui, ya. Ada tahapan-tahapannya. Nah, itu yang hendak kita ketahui tentang muatan dakwah yang hendak kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah masih tentang ilmu, tentang perkara yang hendak kita perintah dan kita larang, yaitu kita harus tahu, ya, fawarid baina ahlil jahli wa ahlil hawa. Kita juga harus paham ketika mau al-ma'ruf nahi munkar, ya, objek yang mau kita dakwahi ini, ya, bahasa kita itu harus kita pahami. Ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas, ada yang dia berlaku mungkar itu atau meninggalkan yang ma'ruf itu karena lil jahli, karena kebodohan. Ada yang karena mengikuti hawa nafsu. Ini juga sudah dibedakan caranya. Jadi tidak sama rata. Pokoknya kalau meninggalkan sholat kafir. Pokoknya gini, cara nyerangnya kayak gini. Pokoknya kalau ada orang berbuat riba begini. Dibedakan. Dia itu orang yang berilmu, pengikut hawa nafsu, atau orang bodoh yang karena kebodohannya dia terjatuh kepada perkara yang mungkar atau meninggalkan kepada perkara yang ma'ruf. Ya kita melihat diri kita sendirilah dulu bagaimana sebelum kita dapat hidayah itu. Apakah hidayah itu sekonyong-konyong datang gitu kan? Tidak. Ada tahapan-tahapannya. Oleh karena kita harus paham permasalahan seperti ini, yaitu kita harus mengetahui perbedaan antara ahlul jahl wa ahlul hawa. Sebagai contohnya adalah Rasulullah SAW, ya, sering kisah ini dijadikan contoh
Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketika Rasulullah mengingkari perbuatan orang Arab Badui kencing di masjid. Pertama, perkaranya mungkar. Sepakat enggak kencing di masjid lah mungkar sih. Jelas mungkar itu, enggak usah ditakwil lagi itu. Tapi yang kedua, kita lihat dia itu berhak enggak untuk diingkari gitu loh. Berhak enggak diingkari? Berhak untuk diingkari. Siapapun nggak ada toleransi kencing di masjid. Tapi antum perhatikan dia. Ini orang alim memang sengaja menghina, tahu hukum pipis di masjid nggak boleh dia lakukan, atau orang yang nggak tahu. Nggak tahu. Makanya perlu kita ketahui kondisi orang yang hendak kita perintah atau kita larang itu. Jadi tidak sama. Makanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ini penting. Makanya setidaknya tadi kalaupun kita belum bisa memahami sepenuhnya petunjuk-petunjuk nanti ya, yang akan kita baca singkat nanti, setidaknya kita tahu bahwasanya ini bukan perkara yang boleh setiap orang kemudian gegabah melakukannya. Tapi harus dengan ilmu. Sabar, belajar dulu, ada tahapan-tahapannya. Bila kalau kita melihat orang ini kok orang nggak diingkari ya, ini Ustadz lihat kayak gitu nggak diingkari, jangan seuzon dulu, dia mungkin punya pertimbangan dan sebagainya. Ya, jadi kita harus cermat dalam hal itu. Kemudian dan juga kita harus selanjutnya adalah kita harus mengetahui, memahami perbedaan ditinjau dari sisi keadaan personalnya. Ya, orang per orangnya itu memiliki bukan metode ya, jadi perlakuan yang berbeda. Antum mengingkari istri, mengingkari anak, mengingkari orang tua, antum berbeda. Antum lihat kemungkaran orang tua berlaku mungkar, dengan lihat anak antum berlaku mungkar, sama. Cara mengingkarinya beda apa enggak? Jelas berbeda. Rasulullah mencontohkan ketika orang bodoh berbuat zalim kepada beliau, maka beliau berlaku lembut, semakin dikasari semakin lembut kalau itu yang berlaku orang bodoh. Tapi kalau yang berbuat itu orang yang berilmu, orang yang dekat dengan Rasulullah, marahnya Rasulullah tidak karu-karuan sudah. Usamah bin Zaid ketika membunuh orang yang dalam peperangan dia membantai kaum muslimin, kemudian diincar oleh Usamah bin Zaid. Ini orang menghabisi beberapa kaum muslimin, kejam, bengis. Akhirnya dia berhasil merangsek dan mendesak orang tersebut sampai akhirnya tinggal ditusuk. Saat sudah mata pedang ini sudah di tenggorokannya atau di dadanya, orang ini bersyahadat. Udah diteruskan saja. Maka dilaporkanlah hal itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengingkari dengan pengingkaran yang luar biasa sampai Usamah bin Zaid berandai, seandainya saya dengan baru masuk aja, baru masuk Islam. Kenapa? Kalau baru masuk Islam pasti ditoleransi sama Rasulullah. Berhubung sudah lama ngaji sama Rasulullah kok masih berbuat kayak gitu. Apa Rasulullah mengatakan, apa kamu sudah belah hatinya? Padahal kalau secara indikasi sudah benar, ini orang pasti bersyahadat itu karena takut mati. Tapi isi hati yang tahu tetap Rasulullah, tetap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diingkari. Ada sahabat yang pakai cincin emas dibuang langsung sama Rasulullah. Kok kasar gitu ya Rasulullah? Diambil langsung dibuang. Khalid bin Walid ketika bertikai dengan sahabatnya diingkari dengan pengingkaran yang besar oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita harus memahami ini juga. Seorang tulabul ilmi berbuat salah boleh itu dia sudah tahu, paham, kok masih dilarang? Tidak apa-apa diingkari dengan pengingkaran yang keras. Beda dengan orang jahil. Ya. Jadi kita harus mengetahui kondisi per individu atau personalnya. Kemudian kita juga harus memahami ya adat kebiasaan orang tersebut, ya, karakter orang tersebut, ya, kemuliaan jabatannya kan beda. Saya mengingkari orang yang punya kedudukan, seandainya saya mengingkari, ya, dengan mengingkari murid saya sudah berbeda. Ini orang punya kedudukan mulia di kalangan kaumnya, tentu berbeda cara mengingkarinya, cara menasihatinya.
terus usia juga. Jadi harus kita perhatikan sisi-sisi seperti ini, harus jeli. Ya, kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita berhati-hati ya, agar tidak gegabah di dalam menjalankan perintah yang mulia ini, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Nah, kemudian tadi disebutkan kita harus berilmu tentang apa yang hendak kita larang dan kita perintah darinya. Dan di sini disebutkan ayyakuna ala basiratin fi kaifiyatihi ya. Tadi ya, kita juga harus memahami kaifiyatnya, kaifiyat dakwah, kaifiyat al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini penting sekali untuk kita ketahui agar ya tadi kita tidak berlaku sesuatu yang masih diperselisihkan, sesuatu yang belum kita perjelas ini perkaranya seperti apa, tapi sudah keburu-buru kita ingkari. Ya, seperti halnya kita lihat ada seorang ikhwan, kita lihat dia belum belum menikah, tidak punya adik, ya, tidak punya adik dia, nggak ada punya adik perempuan. Kemudian dia membonceng seorang akhwat, nah, langsung antum loh, dia tidak punya adik, kakak perempuan juga tidak punya. Nah, terus itu siapa kok yang bonceng? Langsung kita ingkari, tabayun dulu. Ternyata dia siapa? Kemungkinan siapa? Ya, saudara sepersusuan, kan bisa. Apa siapa lagi? Ya budenya, bulenya bisa jadi. Ya, bule, kalau bude kan tua nanti, bule bisa jadi. Ya, ponakan dengan bulenya lebih tua ponakan, ponakan itu bisa. Jadi ponakannya sudah besar, ya, bulenya baru lahir itu banyak di kampung saya jumpai ya. Ya, karena memang orang dulu itu ya beranak pinak ya, jadi anak yang pertama itu sudah punya anak, punya cucu, ibunya masih melahirkan lagi, itu banyak kayak gitu. Jadi bulenya itu digendong sama ponakannya itu banyak ya. Jadi jangan langsung diingkari, langsung dijabri, akhi ittaqillah, antum siapa itu antum bonceng gini. Nah, ini sembrono ya. Maksudnya baik, tapi kalau tidak dibimbing ilmu ya seperti ini. Ya, ini contoh wan nahyi 'anil munkar tidak pada tempatnya karena tidak mengetahui kondisi mad'unya. Jadi harus paham ini. Kemudian yang berikutnya adalah ya, setelah kita berilmu ya, sebenarnya banyak sekali ya tentang ilmu ini. Antum saya bacakan saja ya. Ini ketika seseorang hendak berdakwah, yaitu mura'atu fawarik baina da'watil muslim wa ghairihim. Kita harus mengetahui dakwah atau hal ini muslim atau kafir. Mura'atul fawarik baina ahlil jahl wa ahlil hawa. Kita harus bisa membedakan antara ahlul jahl dan ahlul hawa. Mura'atul fawarik baina da'watil hukam wal mahkumin. Kita juga harus bisa membedakan antara pemimpin dan rakyat. Dan seperti yang kita bacakan tadi juga. Kemudian ad-da'watu ila al-aham fal-aham. Dari yang paling penting, yang paling prioritas, kemudian berikutnya tahap demi tahap. Jadi orang belum mengenal Islam, belum dekat dengan Tuhannya, belum dekat dengan Allah, belum paham, sudah diperintahkan dengan perintah apa? Celana cingkrang. Ya nggak mau, pakai jilbabnya nggak mau, dia belum paham tentang itu. Belum masuk iman tersebut. Jadi harus tanamkan perkara yang penting. Kemudian ad-da'watu ila sunnah wa tahdziri minal bid'ah, harus kita dahulukan dari perkara yang penting tadi itu juga. Nah, silakan azan dulu, nanti kita lanjutkan.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, la khalla wa la quwwata illa billah. Kemudian rukun yang ketiga, yang pertama adalah al-ilmu, kemudian yang kedua adalah ar-rifq. Hendaknya seseorang yang ingin melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu memiliki ar-rifq, yaitu kelemah lembutan, kehati-hatian dan kewaspadaan serta ketelitian dan kecermatan. Jadi ar-rifq itu meliputi seperti itu ya artinya. Jadi bukan hanya lemah lembut tapi juga harus cermat, teliti dan tepat di dalam menempatkan perkaranya. Ini sangat penting dikatakan bahwasanya ar-rifqu ma'ahu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara al-amru bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar dengan ar-rifq. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u an syai'in illa syanah. Tidaklah rifq itu ada pada suatu perkara illa zanah, kecuali rifq itu akan memperindah perkara tersebut. Dalam semua perkara, inna rifqa la yakunu fi syai'in, tidaklah ar-rifq itu berada pada sesuatu apapun itu illa zanahu, pasti akan memperindah. Tidak terkecuali al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Orang itu kalau punya ar-rifq, apapun perkaranya maka akan jadi baik. Wala yunza'u an syai'in, dan tidaklah ar-rifq itu diambil atau ditiadakan pada suatu perkara illa, lupa hadisnya. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah, ya. Kecuali perkara itu akan menjadi buruk, akan menjadi rusak. Oleh karena itu ar-rifq tidak bisa dipisahkan dengan dakwah, tidak bisa dipisahkan dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita pernah mendengar suatu contoh dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Insyaallah di antara kita sudah pernah membacanya ya. Bagaimana ketika beliau hendak meluruskan seseorang yang setelah sholat itu berdoa dengan menengadahkan tangannya, kurang lebih seperti itu ya, saya lupa. Tapi beliau melakukan dengan cara yang luar biasa, ya, dengan lemah lembut. Ya, ketika beliau mendatanginya, kemudian menanyakannya, orang ini sempat marah. Kenapa? Karena sudah tahu ini orang-orang Wahabi itu kan biasanya kalau datang tuh ada maunya. Oh sudah seudon dulu orangnya. Kenapa? Tidak boleh gini-gini bla bla. Saya berdoa dan demikian. Oh tidak ya akhi, saya cuma datang ke sini ya. Saya berharap doa antum tadi dikabulkan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Jadi dibuka dengan perkataan yang menyejukkan. Langsung orang itu turun. Yang awalnya naik suaranya turun langsung. Alhamdulillah, ternyata yang dia persangkakan terhadap Syekh tidak dia dapatkan. Ternyata beliau mengawali dengan mendoakan orang tersebut, semoga apa yang beliau doakan tadi itu diterima. Kemudian setelah itu baru beliau masuk, ya, menanyakan apa yang kamu doakan dan sebagainya. Kemudian baru masuk pada perkara yang
beliau ingin sampaikan bahwasanya ini tidak ada contohnya. Maka orang itu pun menerima karena dengan cara yang baik tadi. Nah, insyaallah di antara kita pernah membaca kisah tersebut. Dan juga Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu rafiq dan mencintai rifq. Wa yu'ti 'ala rifqa ma la yu'ti 'ala al-anf atau unfi. Dan Allah memberikan kepada rifq sesuatu yang tidak diberikan kepada al-unf. Al-unfi itu lawan dari arif, jadi ketergesa-gesaan, kasar dan sebagainya. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Dan pada arif itu juga tidak diberikan kepada perkara yang selainnya. Maksudnya arif ini punya kekhususan. Ketika arif itu ada pada seseorang, dia akan baik perkaranya. Dan dia punya kekhususan yang tidak diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Oleh karena itu, arif ini penting sekali. Di kitab ini yaitu yang dikaji oleh Ustaz Abdul Rauf ini disebutkan bentuk-bentuk arif yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW di dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kemudian yang ketiga yaitu as-sabr, yaitu sabar di dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dan sabar ini harus menyertai ketiga-tiganya, yaitu ketika mempelajari, pertama belajar, jadi kita harus sabar juga. Masa sih mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar saja kok kayaknya ribet, banyak teorinya, banyak kaidahnya, kok jelimet. Nah, ini berarti tidak sabar. Harus sabar juga mempelajarinya pelan-pelan. Kalau belum paham baca lagi. Mending diam, itu lebih selamat. Karena Syekhul Islam mengatakan atau para ulama mengatakan di antara mereka, seseorang itu apabila berbuat kemudian tidak didasari ilmu, maka kerusakannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu berbuat sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Jadi mending kita dikata-katain, oh kamu tuh setan bisu dan sebagainya, daripada kemudian kita memberanikan diri padahal salah, bukan pada tempatnya, tidak dibimbing ilmu. Maka ini pun kita harus waspada. Ya. Nah, sabar di dalam mempelajari. Kemudian yang kedua, sabar juga di dalam mengamalkannya, karena di antara kita kadang tidak sabar ya. Seperti kami yang sebagai pengajar ini, subhanallah, di antara anak-anak didik itu ada yang nurut, ada yang subhanallah, jadi sampai kesabaran kita tuh benar diuji dengan satu anak mungkin cuma di satu kelas gitu. Ya. Nakalnya tuh luar biasa. Ya. Terus pokoknya sesuatu yang tidak habis nggak terfikirkan oleh kita dilakukan oleh anak itu. Kadang tidak sabar ini. Bahkan di antara kita pun sampai ngomong, itu tugasnya guru tuh ngapain kamu nggak diajarin tuh. Jadi seolah-olah kita anak itu kayak robot. Jadi kalau dapat instruksi langsung dikerjakan. Ini orang tidak paham. Ini manusia. Jadi ketika ada anak yang sewu ya, kita dapati di sini anak-anak itu kadang tidak tertib, ya, lari-lari dan sebagainya. Kalau kita tanya, kira-kira anak itu sudah diajari belum? Kira-kira sudah diperintahkan belum? Kira-kira itu yang pertama harus kita tanyakan dulu. Jangan langsung kemudian menisbahkan. Saya bukan membela diri ya, tapi ini supaya adil. Jadi kita punya kewajiban terhadap saudara kita. Jadi kemudian yang disalahkan itu kan ya terbesar adalah gurunya biasanya. Kamu nggak diajari ya? Apa tugas kalian di sini? Kok anak-anaknya sampai seperti ini? Ya, kita pun manusia yang terbatas. Allah sudah mengatakan wattaqullah mastata'tum. Kita sudah berusaha dari pagi sampai siang. Kadang lelah dan sebagainya. Anak itu tidak punya capek. Dipegang yang satu, yang satunya lari. Kadang kita kebawa emosi dan sebagainya. Ya, sabar di dalam al-amru bil ma'ruf ini tidak bisa sekali diperintahkan. Nah, kalau ke masjid jangan lari.
Sekali antum ngomong, sekali dituruti, itu robot. Enggak, pasti lari itu nanti. Kalau udah gurunya baru jalan. Memang harus seperti itu. Anak dia punya hawa nafsu dia itu. Tadi itu dia juga manusia. Ada setan yang menyertainya. Kok jangankan anak kita situ loh. Apakah sudah bersih dari kemungkaran yang dilarang oleh Allah? Siapa yang merasa bersih dari kemungkaran dilarang Allah? Ngacung coba. Padahal kita tahu hukumnya, kadang kita terjang. Jadi jangan naif. Kemudian anak itu harus soleh semuanya, harus rapi, tidak bisa. Selalu seperti itu. Tahun demi tahun kok seperti ini terus. Dan memangnya seperti itu. Makanya ada perintah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ada perintah sabar. Karena kita akan menjumpai perkara yang seperti itu. Mungkin bagi yang tidak terjun langsung ke dunia pendidikan akan menganggap gampang gitu. Silakanlah terjun ya, sekali dua kali mengajar anak-anak. Mereka punya naluri, mereka punya tabiat. Lawang yang manusia saja, yang besar-besar seperti ini, beda kan? Ketakwaan kita lah berbeda kan? Sama enggak? Beda. Contoh saja, satu contoh saja. Kita diperintahkan untuk tepat waktu ketika sholat. Apakah semua di antara kita tepat waktu? Tidak, banyak juga yang terlambat. Termasuk saya juga masih sering terlambat. Di antara kita diperintahkan untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala, untuk mentadabburi Al-Qur'an. Apakah kita sudah tadabbur Al-Qur'an? Kemudian Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Apakah kita sudah lakukan? Kemudian kita tidak memberi uzur kepada orang lain. Kita inginnya orang lain sempurna di mata kita, tapi untuk kita ya, secukupnya sajalah. Ini standar ganda, ini tidak adil. Dia mematok standar yang tinggi untuk orang lain, sedangkan untuk dirinya halah, ya seperti inilah saya. Padahal yang pertama kali mendapatkan perintah itu ya kita itu. Ku anfusakum, diri kita sendiri yang pertama kali. Ya, baru kemudian orang lain. Jadi harus sabar melihat kemungkaran, memerintahkan kebaikan. Ya. Diri kita sendiri, jangan kemudian orang lain kita tuntut sempurna. Kemudian sabar setelah melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Sabar terhadap gangguannya. Terkadang setelah kita melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, kita dapat gangguan. Ya, seperti halnya para nabi dan rasul. Ya. Pada dasarnya mereka itu kan mengajak kebaikan, menyembah hanya satu Tuhan, kemudian tidak bermaksud kepada Allah. Yang itu semuanya juga kembali kepada dirinya mereka sendiri. Mereka akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Jadi hamba Allah yang taat, kemudian Allah balas dengan surga. Itu kan ajakan kebaikan. Tapi ternyata yang diajak itu malah salah sangka. Kita orang-orang yang mengajak itu dicaci maki, ya, kemudian di fitnah. Betapa banyak kita mengajak kepada tauhid, memperingatkan kepada syirik, jangan mengalah berkah, jangan minta kepada penghuni kubur dan sebagainya. Kita dijuluki Wahabi, kita dijuluki pengkafling surga, kita dijuluki dan lain sebagainya. Padahal tidaklah itu muncul kecuali karena ajakan kebaikan, supaya kita benar-benar memurnikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, dua kalimat yang itu adalah inti dalam beragama. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya syariat ini adalah dibawa oleh Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan perkara atau syariat al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Sebenarnya pembahasan ini sangat panjang dan banyak beberapa kitab yang ditulis khusus untuk permasalahan ini. Salah satunya adalah mungkin kita bisa membeli buku yang ditulis oleh Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas yang berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kemudian juga ada tulisan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sudah diterjemahkan juga. Silahkan kita membeli dan mengkaji, membaca.
ya setidaknya untuk diri kita sendiri agar kita tidak terjatuh pada larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bersikap berbuat sesuatu yang kita belum mengilmuinya. Jadi mending kita tawakuf, berdiam diri sambil mempelajarinya. Apabila sudah jelas dan nampak yakin perkaranya, maka silahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berdoa, kita kerjakan, ya, kita perintahkan ataupun kita larang orang tersebut. Nah, jadi itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayatul taufik setelah hidayatul irsyad, agar apa yang kita kaji pada malam hari ini membekas dan menjadi perilaku kita, setidaknya memberikan pengaruh terhadap kehidupan kita, terutama bagi mereka yang suka atau gemar berdakwah di medsos. Maka perhatikan rambu-rambu ini, skala prioritas, kemudian lihat kondisi teman-teman antum itu seperti apa dan sebagainya. Ini perlu ilmunya. Kadang meskipun kita sudah melakukan tahapan-tahapannya pun tidak jarang kita jumpai ada penolakan, makian dan sebagainya. Apalagi yang ditempuh dengan cara yang tidak benar, maka tentu kerusakannya lebih besar. Yang sudah ditempuh dengan cara yang paling hikmah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, itu pun dimusuhi, malah mau dibunuh. Itu pun sudah dengan hikmah dan ilmu tentunya. Apalagi kalau dilakukan dengan serampangan, hanya bermodalkan semangat, maka ini tentunya sangat membahayakan, dan ini menjadi sebab terpuruknya atau buruknya Islam di mata orang lain, atau ajaran yang hendak kita sampaikan. Salafi, orang salafi itu apa, baca kitab belum bisa, sudah keluar-keluar di Facebook dan sebagainya. Ini karena apa? Karena kita tidak memahami perkaranya, kita tergesa-gesa sehingga itu mencoreng dakwah kita sendiri, mencoreng nilai Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.